Sambil menahan tawanya, Jordan mengingat apa yang terjadi malam itu dan berkata, "Tidak, Stefan, Marisa memperlakukanku dengan sangat baik." Jordan sangat senang memikirkan tamparan yang dia berikan kepada Marisa. Sebagai menantu Marisa, dia seharusnya tidak memukulnya terlepas dari seberapa berlebihan dia. Apalagi dia adalah seorang wanita. Karenanya, dia masih senang bisa diam-diam membalas dendam padanya. Berbalik menghadap Lauren, Jordan berkata, "Lauren, duduk. Mengapa melewatkan pertunjukan? Saya ingin tahu seberapa jauh lebih baik pria lain seusia saya daripada saya." Martin mengangguk penuh terima kasih, tidak menyangka Jordan begitu murah hati dan ramah. Seberapa yakin dia harus duduk di sini dan menikmati penampilan saingan cintanya? Pertama-tama kinerja disiapkan oleh Science DC dan kontennya agak biasa-biasa saja. Mustahil bagi mereka untuk menarik pewaris keluarga papan atas seperti Lauren sama sekali. Selain pesona pribadi dan berdasarkan status keluarga saja, mereka bahkan kurang menarik bagi keluarga Howard. Siapa di DC yang bisa dibandingkan dengan keluarga Howard? Setelah itu, ada beberapa keturunan dari kota-kota lain yang memamerkan bakat mereka tetapi mereka nyaris tidak lulus. Akhirnya tinggal 3 lagi, yaitu Matthew dari Houston, Henry dari Orlando, dan Caden dari New York. Karena kompetisi bakat ini pada dasarnya demi memilih suami untuk Lauren, mereka masih harus bertindak seperti itu untuk menghibur Martin. Oleh karena itu, ketika giliran Matthew berinisiatif untuk berjalan ke arah Martin dan berkata dengan hormat, "Howard Sir, pertunjukan bakat dan sejenisnya bukan milik saya." Keahlian. Saya tidak suka hal-hal yang bising seperti itu. Karena keterlibatan ayah saya di sektor pemerintahan, saya dipengaruhi oleh ayah saya dan beberapa guru saya. Sejak saya masih kecil, saya lebih tertarik pada hal-hal seperti membaca wajah. Banyak orang tahu bahwa Matthew memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa juga sehingga mereka mulai menjilatnya. Harmon, kamu masih sangat muda tapi kamu sudah tahu Feng Shui dan membaca wajah. Betapa mengesankan. Itu benar, tidak heran ayahmu telah melakukan dengan sangat baik dalam politik. Martin tersenyum dan berkata, "Matthew, karena kamu tahu cara membaca keberuntungan, mengapa kamu tidak membantuku membaca milikku?" Matthew buru-buru menundukkan kepalanya dan berseru, "Saya tidak akan berani." Howard Sir, saya dapat melihat dari wajah Anda saja bahwa Anda akan mencapai usia matang 100 tahun. Keluarga Anda akan terus makmur. Petik 2. Matthew jelas tidak akan berani membaca keberuntungan Martin karena itu sama saja dengan mencari kematian. Itu seperti bagaimana orang-orang dalam sejarah tidak akan berani membaca kekayaan kaisar. Pada zaman dahulu, ada seorang ahli metafisika di Tiongkok yang pernah membaca wajah dan peruntungan Kaisar Taizong dari Tang yang kemudian menanyakan berapa lama lagi ia bisa hidup. Meskipun memiliki jawabannya, ahli metafisika itu tetap berlutut dan berkata, "Hidup, yang mulia." Kaisar Taizong dari Tang kemudian bertanya, "Berapa lama saya bisa memerintah Tang?" Ahli metafisika berkata, "Sampai babi bisa terbang." Kaisar Taizong dari Tang sangat gembira karena babi tidak mungkin naik ke pohon, yang berarti dinasti Tang dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa ahli metafisika itu merujuk pada seorang kaisar bernama Zhu Wen yang menyerah kepada dinasti Tang dan sangat dihargai. Kemudian, ketika dia mencapai puncak kekuasaannya, dia menggulingkan dinasti Tang dan menjadi kaisar sendiri. Meskipun Matthew masih muda, dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya membaca keberuntungan seorang petinggi seperti Martin. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi apa gunanya itu? Marisa menganggap Matthew yang berkacamata itu agak lucu dan tampan. Dia tidak tinggi sehingga dia terlihat seperti anak sekolah menengah. Meskipun dia tidak terlalu cocok dengan Lauren, dia berasal dari keluarga yang baik dan mudah dikendalikan. Oleh karena itu, Marisa merasa dirinya adalah calon yang baik untuk menantu. Marisa tersenyum dan berkata, "Matthew, kenapa kamu tidak membaca wajah Lauren?" Matthew menatap Lauren dan langsung tersipu saat dia melihat wajah cantiknya. "Halo." Matthew berjalan mendekat dan pertama kali memanggil Lauren. Halo, Nona Lauren." Marisa tertawa dan berkata, "Kenapa kamu begitu formal? Lauren mungkin beberapa tahun lebih tua dari Anda, tetapi Anda masih dianggap berada dalam kelompok usia yang sama. Anda hanya bisa memanggilnya dengan namanya." Petik 2. Matthew menatap Lauren dan menelan ludahnya. Lauren. Dia tidak berani memanggil Lauren dengan namanya di depannya. Semua orang terkejut dengan betapa pemalu dan lemah lembutnya keturunan terhormat ini di depan seorang gadis. Dia bahkan tampaknya memiliki kompleks inferioritas. Melihat dia tergagap, Jordan tiba-tiba menyela, "Kamu harus memanggilnya sebagai Nyonya Steele."
Matthew tiba-tiba berhenti gugup dan menatap Jordan dengan sedikit kemarahan di matanya. Dia gugup untuk berbicara ketika menghadapi kecantikan yang menggairahkan seperti Lauren, tetapi dia tidak memiliki masalah ketika menghadapi seorang pria. Matthew berkata, "Maaf, saya tidak mengenal Mrs. Steele. Saya hanya tahu bahwa dia adalah Nona Howard." Jordan melirik pria itu, yang tingginya hanya sekitar 1,66 meter, tidak menyangka dia begitu berani untuk membalas Jordan. "Matthew, kudengar kau seorang guru membaca wajah dan metafisika, ya?" Matthew mengangkat kepalanya dengan arogan dan berseru, "Saya bukan seorang guru, tetapi Anda dapat memanggil saya guru." Terkekeh pada laki-laki yang lebih muda, Jordan berkata, "Tuan Matthew, itu suatu kebetulan bahwa saya telah melakukan sedikit penelitian tentang membaca wajah, psikologi, ekspresi mikro dan yang lainnya. The reason _epi_sodes ada di garis bawah the situs web." Matthew berseru kaget dan sepertinya tidak percaya. "Hah, apakah begitu?" Jordan mengangguk dan bertanya, "Karena kamu tahu banyak tentang membaca wajah, mengapa kamu tidak membantuku melihatnya?" Marissa menimpali dari samping, "Dia di sini untuk membaca wajah Lauren." "Apa yang bisa dibaca tentang milikmu?" Petik 2. Alasan Marissa meminta Matthew untuk membaca wajah Lauren adalah agar dia bisa menggunakannya sebagai dalih untuk membuat mereka menjalin komunikasi yang lebih dalam upaya membuat Lauren jatuh cinta padanya. Namun, Jordan ada di sana, jadi bagaimana dia bisa membiarkan pria lain mendekati istrinya? Namun, Matthew berkata, "Bu, tidak apa-apa, saya hanya akan membaca wajahnya sekali." Matthew memandang Jordan dan berkata, "Tuan Howard, Sir, serta banyak penatua ada di sini. Betapa tidak sopannya Anda untuk tetap memakai kacamata hitam. Lepaskan kacamata hitammu agar aku bisa membaca wajahmu." Jordan tidak takut Matthew bisa melihat melalui kepura-puraannya karena dia tahu bahwa tidak mungkin bajingan kecil ini cukup berpengalaman. Oleh karena itu, Jordan melepas kacamata hitamnya dan mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu. Matthew menatap Jordan sambil diam-diam bersukacita. "Idiot, aku tahu itu, kamu buta." Setelah melihat dengan cermat, Matthew berkata, "Tuan Steele, matamu mungkin tampak rusak dan mirip dengan mata manusia normal, tetapi mereka kurang fokus dan persepsi visualmu tentang lingkunganmu sangat lemah. Jika saya tidak salah, Anda harus buta, Tuan Steele. Anda tidak bisa melihat apa-apa." Martin tidak memberitahu orang luar tentang Jordan yang buta, jadi hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahuinya. Mendengar Matthew mengekspos Jordan di depan umum, semua orang tercengang. "Suami Lauren sebenarnya buta? Itu tidak benar. Saya ingat bahwa dia jelas orang normal ketika mereka menikah beberapa waktu lalu. Dia bahkan memanggangku. Dia seharusnya menjadi buta baru-baru ini. Tidak heran dia memakai kacamata hitam. Ternyata itu untuk menyembunyikan kebutaannya. Ah, dia masih sangat muda dan dia sudah buta. Saya merasa sangat buruk untuk Lauren karena menikah dengan seorang pria buta. Bagaimana dia bisa hidup mulai sekarang? Bahkan jika Steele kuat, dia harus menceraikannya." Melihat kerumunan itu berdiskusi tanpa henti, Martin bangkit dan berkata, "Semua orang, menantu laki-laki saya, Jordan, mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan dia dibius, yang mengakibatkan kebutaannya. Saya tidak punya kesempatan untuk memberitahu Anda semua tentang itu." Petik 2. Mendengar kata-kata Martin, semua orang bangkit satu demi satu. Siapapun yang memiliki nyali untuk menyentuh cucu Tuan Howard, Sir, pasti memiliki permintaan kematian? Tuan Howard, Sir, saya akan membantu Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Itu benar, jika kamu berani menyentuh Howard, kamu akan melawan kami. Kami pasti akan mendukung Howard, Sir. Kami akan menghukum bajingan itu. Terlihat para petinggi ini masih sangat mendukung Martin. Mendengar kata-kata orang-orang itu, Chayden tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya, tetapi dia tahu bahwa identitas para tamu itu luar biasa karena mereka semua tidak lebih lemah dari keluarga Huxley. Jika orang lain tahu bahwa dialah yang membius Jordan, dia pasti akan dibunuh. Namun, dia merasa memiliki kemampuan akting yang bagus. Lagi pula, dia telah tidur dengan banyak aktris papan atas. Chayden sangat gembira melihat seseorang telah mengekspos Jordan karena buta di depan umum. "Hah, sepertinya seseorang telah mempermalukan Jordan Steele untukku. Saya sendiri tidak perlu melakukan apapun. Besar." Chayden tetap duduk dengan tenang dan minum sup. Karena Jordan memilih untuk memakai kacamata hitam, itu untuk menyembunyikan cacatnya, tetapi Matthew justru mengeksposnya di depan umum tanpa ampun. Kekejaman hatinya terungkap. Namun, Jordan mencibir, "Tuan Matthew, sepertinya kamu tidak terlalu mengesankan." Jordan khawatir jika Matthew kuat dan cukup pintar untuk mengatakan bahwa dia berpura-pura buta, itu akan merusak rencana Jordan.
Dia tidak menyangka Matthew gagal menyadari bahwa dia telah berpura-pura. Jordan melanjutkan, aku memintamu untuk melihat wajahku. Jadi, dapatkah Anda mengetahui apakah saya buta atau tidak? Matthew membungkuk dengan dingin dan berkata, jangan panik, biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas. Wajahmu? Matthew diam-diam berseru dengan takjub sambil mengukur wajah Jordan. Orang ini memiliki batang hidung yang tinggi dan lurus. Dia sangat beruntung dalam karir, kekayaan, dan cintanya. Kecuali untuk beberapa pasang surut dalam hubungannya, yang lainnya sempurna. Sial, orang ini juga tampan. Matthew sebenarnya tahu sedikit tentang membaca wajah, meskipun itu hanya puncak gunung es. Selain itu, dia bisa melihat bahwa wajah Jordan benar-benar sempurna. Jordan tentu saja bukan orang yang sempurna, tetapi Matthew tidak cukup mampu untuk mengatakan apa kekurangan Jordan yang sebenarnya. Ada apa, Tuan Matthew? Bagaimana sebenarnya wajah saya? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Jordan sebenarnya juga menatap Matthew. Dia sudah tahu bahwa Matthew terkejut dengan hasil pembacaan wajahnya. Setiap ahli membaca wajah yang kompeten pasti akan memuji wajah Jordan jika mereka melihatnya. Bahkan, Jordan pernah berlibur bersama Hailey untuk mendaki Gunung Tai 2 tahun lalu di mana seorang wanita tua bersikeras membaca wajah Jordan. Dia tidak bisa membantah sehingga dia akhirnya menyerah. Pada akhirnya, dia berlutut ke Jordan segera setelah membacanya. Dia bahkan mengatakan bahwa Jordan adalah orang hebat yang bisa mendominasi dunia. Pernyataan itu membuat perut Hailey sakit saat dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia kembali ke rumah, dia bahkan memberitahu Sylvie tentang itu seolah-olah itu adalah lelucon terbesar. Matthew menelan ludahnya dan berkata, hidupmu berat. Wajahmu gelap dan begitu juga bibirmu. Anda tidak diberkati sama sekali dan Anda ditakdirkan untuk sendirian dan sengsara. Jordan, jangan berpikir bahwa kamu akan hidup bahagia dengan keamanan hanya karena kamu menikahi Lauren. Berdasarkan wajah Anda, saya akan dengan berani menyimpulkan itu. Kamu pasti akan mengalami pernikahan yang gagal dalam hidup ini. Pernikahan pertamamu pasti akan gagal. Wanita yang benar-benar cocok untukmu dan menemanimu sepanjang hidupmu adalah istri keduamu. Setelah mendengarkan ini, Jordan tersenyum dan berkata, sayang, apakah kamu mendengar itu? Guru Matthew berkata bahwa Anda adalah wanita yang akan menemani saya sepanjang hidup saya. Lauren berkata dengan senyum tipis, yah, sepertinya Tuan Matthew cukup pandai membaca wajah. Untuk berpikir bahwa dia bahkan meramalkan bahwa Anda telah bercerai sekali. Petik 2. Ekspresi Matthew tiba-tiba berubah dan dia benar-benar bingung. Kamu pernah bercerai sebelumnya? Matthew sama sekali tidak tahu bahwa Jordan pernah menikah sekali sebelumnya, dan berpikir bahwa Lauren adalah istri pertama Jordan. Lagi pula, berdasarkan akal sehat saja, Lauren adalah seorang wanita dari keluarga kaya yang tidak mungkin menikahi pria yang bercerai. Jordan berkata, ya, saya pernah menikah, dan pernikahan itu seperti yang Anda katakan, berakhir dengan kegagalan. Terima kasih atas berkah Anda untuk Lauren dan saya untuk bersama selamanya. Setelah saya kehilangan penglihatan saya khawatir kami berdua akan berpisah karenanya. Tuan Matthew, Anda telah memberi saya banyak hal. Dorongan. Pada saat ini, Jaden tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk pelan, idiot itu, Matthew. Beraninya dia datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri tanpa mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi Jordan. Matthew awalnya ingin mengatakan bahwa Jordan dan Lauren tidak bisa tinggal bersama selamanya, tetapi dia malah memberi mereka restu. Bagaimana itu bisa berhasil? Matthew segera mengubah nada suaranya dan berseru, aku salah membaca wajahmu. Anda ditakdirkan untuk berakhir sendirian tanpa wanita manapun untuk menemani Anda dalam hidup ini. Pernikahan kedua Anda pasti akan gagal juga. Petik 2. Pada saat ini, Brett menyela dengan marah sebelum Jordan bahkan membalas, omong kosong apa yang kamu katakan? Apakah Anda mencoba membawa sial pernikahan saudara perempuan saya? Marissa menegur Brett, jaga bahasamu. Jangan terlalu tidak berbudaya. Jordan tersenyum acuh tak acuh. Fakta bahwa Matthew menarik kembali kata-katanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuan membaca wajahnya hanyalah tipuan. Apalagi yang kamu lihat? Tanya Jordan. Matthew berkata, saya juga belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Aku bisa mengetahui kesehatanmu dengan memeriksa nadimu. Sambil mengulurkan lengannya, Jordan mengambil inisiatif dan berkata, ayo, ambil denyut nadiku. Matthew memeriksa denyut nadi Jordan sementara semua orang menonton. Sambil memeriksa denyut nadinya, Matthew berpikir dalam hati dengan takjub, sialan, orang ini dalam keadaan sehat. Sepertinya dia tidak punya masalah sama sekali. Tidak, sepertinya ginjalnya agak lemah.
Sebenarnya, itu karena Jordan dan Lauren menderita insomnia tadi malam dan karenanya, mulai mendapatkannya. Karenanya, dia agak lelah sekarang. Matthew tertawa dan berkata, Jordan Steele, kamu mungkin terlihat kuat dan bugar tetapi ginjalmu sedang sakit. Singkatnya, Anda memiliki kekurangan ginjal. HMPH, sebagai seorang pria, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menjalankan tugasmu sebagai suami sekarang. Anda tidak bisa memberi Lauren kebahagiaan sama sekali. Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya? Matthew tidak hanya mengekspos kebutaan Jordan, dia bahkan secara terbuka menuduhnya impoten. Betapa hina, bagi seorang pria, dipermalukan seperti ini bahkan lebih buruk daripada disebut orang buta. Clarice Howard dan banyak gadis dari keluarga besar menutup mulut mereka dan tertawa. Yang lain percaya klaim Matthew dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah Jordan benar-benar impoten? Saya tidak berharap pria ini menjadi sangat tidak berguna. Petik 2. Saya merasa sangat sedih untuk Lauren. Sebagai seorang wanita, dia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahannya. Mendesah. Sayang sekali, seorang wanita dengan penampilan seperti Dewi dan sosok seperti Lauren menikah dengan pria impoten. Ah, kenapa dia tidak menikah denganku? Aku pasti bisa membuatnya 100 kali lebih bahagia. Jordan sangat marah ketika dia mendengar komentar menghina dari tamu lain. Tidak ada yang bereaksi banyak ketika kebutaan Jordan terungkap. Mereka semua hanya kasihan padanya. Namun, tidak ada yang menunjukkan simpati atas dugaan impotensinya. Sebaliknya, mereka penuh dengan ejekan tak berujung dan kebencian cemburu. Dia memiliki istri yang begitu cantik, tetapi dia tidak bisa memuaskannya. Apa hak pria seperti dia untuk menjadi suami Lauren? Jordan sangat marah. Matthew Bestard itu berani mempermalukannya di depan umum. Karena Jordan berpura-pura buta, dia tidak bisa memukuli Matthew begitu saja. Dia bahkan tidak seharusnya tahu di mana Matthew berdiri. Karena itu, Jordan melambai pada Matthew dan berkata, Tuan Manning, kemarilah. Apa masalahnya? Matthews berjalan ke depan. Memukul. Jordan menamparkan Matthew. Kacamata Matthew terbang ke tanah. Matthew cukup lemah dan kurus, dan dia hampir jatuh ke lantai. Tuan Manning, apakah kamu merasakan kekuatan pria sejati? Pelacur ini berani menghina Jordan dengan mengatakan bahwa dia bukan laki-laki. Dia hanya meminta pemukulan. Marissa segera berdiri dan berteriak pada Jordan, Jordan, siapa yang mengizinkanmu memukulnya? Ini adalah jamuan ulang tahun kakekmu. Matthew adalah tamu keluarga Howard. Apakah Anda tidak tahu cara yang tepat untuk berperilaku? Minta maaf padanya sekarang. Jordan sangat marah dan membalas. Ibu, kamu adalah ibu mertuaku dan aku menantumu. Anda mendengar apa yang Matthew katakan sebelumnya. Dia memfitnah menantumu sendiri. Alih-alih membantu saya, Anda membelanya? Apakah kamu masih cocok menjadi ibu mertuaku? Jordan menanyai Marissa, menuduh. Dia tidak melakukan tugasnya sebagai ibu mertua. Para tamu saat ini semuanya dari masyarakat kelas atas dan tahu apa yang benar dan salah. Mereka tidak akan membabi buta berdiri di pihak keluarga Howard. Tanpa diduga, Marissa mendengus. Fitnah. Hehe, bagaimana saya tahu jika Matthew memfitnah Anda? Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Saya memang ibu mertua Anda, tetapi jangan berharap saya berbicara untuk Anda dalam hal-hal seperti itu. Saya tidak bisa membuktikan apa yang Anda katakan itu benar atau tidak. Anda. Jordan terdiam mendengar kata-kata Marissa. Jika dia tahu malam itu. Clarice berkata sambil tersenyum, itu benar, Jordan. Ibu tidak bisa membelamu dalam hal-hal seperti itu. Lauren adalah satu-satunya yang dapat membuktikan klaim Anda. Tidak ada gunanya menyalahkan ibu. Petik 2. Pada saat ini, Lauren akhirnya berdiri. Dia tampak sedikit malu. Tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Matthew. Matthew, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan. Biar ku beritahu, suamiku, dia sangat tangguh. Jordan sedikit malu dengan kata, sangat. Mendengar pujian Lauren, para wanita yang mengejek Jordan menatapnya lagi. Namun, tatapan mereka tidak lagi mengejek dan menghina. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa iri. Beberapa wanita bahkan ngiler. Chaiden sangat tidak senang ketika mendengar ini. Dia meneguk minumannya dalam satu tegukan. Sial, mengapa setiap wanita yang saya suka telah digunakan oleh Jordan sebelumnya? Hailey seperti itu, dan sekarang Lauren pun sama. Chaiden benci bahwa Lauren sudah menjadi wanita Jordan. Dia selalu memungut sisa makanan Jordan. Matthew masih muda dan belum pernah menjalin hubungan sebelumnya. Karena itu, pandangannya tentang cinta lebih naif dan keras kepala. Dia tidak bisa menahan untuk meraih tangan Lauren dan berkata dengan gelisah.
Lauren, jangan bersama orang buta ini. Aku menyukaimu sejak pertama kali aku melihatmu. Saya tidak akan menikahi siapapun kecuali Anda. Lauren buru-buru mencoba menolaknya. Matius, lepaskan. Jangan seperti ini. Bahkan Marisa merasa ada yang tidak beres saat melihat Matthew memegang tangan Lauren. Nak, kami bisa mengerti bahwa kamu menyukai Lauren, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini. Pada saat ini, Marisa juga secara mental mencoret Matthew dari daftar calon menantunya. Dia terlalu muda dan belum dewasa. Jordan sangat cemas. Dia dengan jelas melihat Matthew memegang tangan Lauren, tetapi dia tidak bisa menjangkau untuk memisahkan mereka. Karena dia buta, dia seharusnya tidak dapat melihat apa yang terjadi. Bahkan jika dia tahu, tidak mungkin baginya untuk secara akurat mengetahui di mana tangan mereka berada. Mengerikan. Jordan tidak ingin tangan menjijikkan pria lain bersentuhan dengan istrinya. Pada saat itu, Jordan tiba-tiba merasakan benda putih berputar ke arahnya. Jordan sedikit panik. Dia berpikir bahwa benda itu ditujukan padanya. Dia masih ragu apakah dia harus berpura-pura tidak melihatnya atau menghindarinya tepat waktu. Tak disangka, benda itu mengenai punggung tangan Matthew. Aduh! Matthew berteriak kesakitan. Itu adalah sendok. Itu menabrak tangan Matthew, memaksanya untuk melepaskan Lauren. Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari arah barat laut. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Berdiri. Bagian atas kepala Anda bahkan tidak mencapai hidung Mes. Lauren, apakah Anda layak menyukai Mes? Lauren. Tangan Matthew membengkak. Dia berteriak dengan marah, siapa? Siapa yang melemparkan sendok ini ke arahku? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria dengan sosok baru-baru ini berdiri. Saya. Kamu siapa? Matius bertanya. Henry Zeller dari Orlando? Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Orang ini adalah kandidat dari Orlando, yang dikenal sebagai jenius serba bisa. Dari fakta bahwa dia bisa dengan akurat melempar sendok tepat ke tangan Matthew dari jarak yang begitu jauh, orang ini tampaknya cukup mampu. Marisa takut Matthew dan Henry akan bertengkar dan buru-buru berkata, Henry, sudah waktunya untuk penampilanmu. Kemari, Matthew, kembali ke tempat dudukmu dan istirahatlah. Dengan kata-kata itu, Henry berjalan dengan percaya diri dan membungkuk hormat kepada Martin. Martin tersenyum dan mengangguk padanya. Henry Zeller, apa yang kamu kuasai? Henry tersenyum. Howard Sir, Anda seharusnya bertanya apa yang saya tidak kuasai. Tidak ada yang tidak bisa saya lakukan.